Jamaah pengajian Shalah Baitul Muttaqin. Puji dan syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, terutama nikmat iman dan Islam dan juga nikmat sehat wal afiat, sehingga masih bisa melaksanakan rutinitas kewajiban kita, yaitu untuk melaksanakan thalabul ilmi. Dan mudah-mudahan tentunya hadirnya kita di majlis ilmi ini jadikan sebagai amalan ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan afwan yang saya hormati Pak Ketua Lingkungan RT 05 RW 01 Pak Abdullah dan juga seluruh jajaran mungkin yang hadir pada malam hari ini. Hadirin jamaah yang saya hormati, di dalam kehidupan kita selaku manusia yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini, ada salah satu nikmat yang lebih nikmat dari segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sering kita mengucapkan bahwa dengan nikmat keimanan atau nikmat iman dan Islam kita adalah nikmat yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan duduknya kita di majlis ilmi ini salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kita diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk agama Islam yang merupakan sebagai tuntunan bagi kehidupan kita di alam dunia ini. Ya, salah satunya adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa keimanan sudah barang tentu kita belum tentu bisa menuntut ilmu, bisa duduk di majlis ilmu ini ya, dengan tidak adanya keimanan yang ada dalam diri kita. Sudah barang tentu orang yang mengaku beriman pun terkadang dia merasa berdosa kalau tidak melaksanakan sholat. Dia merasa berdosa kalau tidak menunaikan zakat. Dia merasa berdosa kalau tidak berpuasa di bulan Ramadan. Tapi banyak orang yang mengaku dia beriman tapi tidak pernah merasa berdosa dengan tidak menuntut ilmu. Padahal menuntut ilmu adalah kewajiban kita selaku umat Islam. Dan saya yakin kalau seandainya orang Islam dan beriman dengan keimanan sepenuhnya, dia merasa bahwa berdosa dengan tidak menuntut ilmu, ini jamaah lebih dari ini, Pak. Ya, saya lihat nih jamaah banyak nih. Ya, sampai keluar-luar. Ya, mungkin ada 1000 ini. Ya, itu. Ya. 1000 ada 1000. Ya, rambutnya mungkin. Ya. Ini dengan keimanan kita. Nah, kalau orang yang beriman sudah pasti dia akan merasa rugi kalau tidak menuntut ilmu, duduk di majlis ilmu. Ya, maka alhamdulillah dengan kesehatan kita, ya, dengan Allah memberikan kesempatan kepada kita, kita masih bisa untuk menuntut ilmu. Walaupun mungkin ada yang baru pulang, ya, ada yang lagi pilek-pilek, ada yang baru meriang mungkin, ya, meriang kantongnya mungkin. Ya, ya, ya. Tapi dengan keimanan kita yakin bahwa duduknya kita di sini Allah sudah menyiapkan. Maka kalau ingin tahu salah satu taman-tamannya surga di dunia ini, Pak, majlis ilmu, ini taman-taman surga.
Allah sudah memberikan jaminan kepada kita dengan keimanan kita. Tinggal duduk, dengerin, bisa request menu, ya, mau kopi, mau teh, mau yang putih, ya, tuh. Ini menuntut ilmu, ya. Tapi kalau orang tidak diberikan katakan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum tentu bisa seperti itu. Ya. Maka nikmat yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat keimanan kita. Percaya kita kepada Allah dengan rukun iman yang kita ketahui. Maka pada kesempatan ini akan menyampaikan salah satu hadis disampaikan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada sebuah pertanyaan dalam hadis ini, iman yang paling menakjubkan, iman yang paling hebat, ya. Iman yang paling, apa bahasa kita, ajib, ya. Imannya siapa sih? Iman yang paling keren itu. Di dalam suatu hadis sahabat pernah ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman siapa sih yang paling keren kalau bahasa kita? Ya, iman yang paling keren kata Rasulullah, nanti kita bahas. Ini imannya siapa? Maka pada malam ini kita bahas salah satu hadis yang disampaikan, ya, oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits as-samina asara an Ibni Abbas radhiyallahu anhu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal alimtum. Ini sebuah pertanyaan kepada para sahabat. Apakah kalian tahu, kata Rasulullah, man a'jabul khalqi imanan, siapakah yang paling menakjubkan di antara makhluk Allah keimanannya? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat dalam sebuah majlis, apakah kalian tahu siapakah yang paling menakjubkan di antara makhluk Allah, ya, keimanannya di antara makhluk Allah? Karena yang beriman kepada Allah bukan hanya manusia. Ya. Maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tahu makhluk Allah, siapa makhluk Allah yang imannya, ya, dikatakan di sini paling menakjubkan, paling hebat, paling keren kalau bahasa kita. Faqalu, maka menjawab siapa para sahabat, imanul malaikati ya Rasulullah. Yang pertama dijawab oleh para sahabat adalah imannya para malaikat. Jadi yang pertama dijawab oleh para sahabat nih, Pak. Ya, dari pertanyaan Rasulullah tersebut adalah imannya para malaikat. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, wa kaifa la tu'minul malaikatu, bagaimana tidak akan beriman para malaikat itu, wa hum yu'ayinunal amara, padahal mereka menyaksikan sendiri segala perkara, ya, yang Allah perintahkan kepadanya. Jadi jawab Rasulullah, para sahabat menjawab bahwa iman yang paling ajib, paling keren, paling hebat adalah imannya para malaikat. Kata Rasulullah,